Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada pagi hari ini dalam renungan pagi KPPWJ Jemaat Kediri. Secara pribadi terima kasih kepada Ibu Sigit dan Ibu Suci yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh ikut dalam renungan pagi ini. Sebelum kita mengumuli firman Tuhan, baiklah kita menghadap Tuhan, kita saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh beristirahat, tidur dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk membuka mata kami, untuk menikmati kehidupan satu hari lagi ini. Biarlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang berbicara, Tuhan saja yang menyampaikan lewat hamba-Mu. Berikanlah kami pikiran untuk boleh menerima apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman-Mu ini. Dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya renungan pagi ini, Tuhan saja yang pimpin dan bekerja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada renungan pagi ini saya akan memberikan tema atau judul hidup untuk berbagi berkat. Dan sebagai dasar bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 21. Untuk ayat natsnya 3 dan 4 yang begini firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbagi merupakan kata-kata yang mudah diucapkan ibu-ibu, namun sulit untuk dilaksanakan. Apalagi berbagi berkat bukanlah sesuatu yang sekonyong-konyong atau serta-merta begitu terjadi. Perlu waktu panjang untuk mengolah hati, pikiran, dan mengolah rasa. Yang pasti banyak pertimbangan untuk melakukannya. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang masih berpikir hitung-hitungan, cukup porak, seperti itu. Namun ketika ada seseorang yang memberikan dirinya untuk berbagi dengan orang lain, kita sadari bersama bahwa orang itu mempunyai sifat yang lebih. Hal tersebut bisa terjadi ketika semangat berbagi itu sudah mendarah daging di dalam orang itu. Jadi sudah dari mungkin sejak kecil diajarkan oleh orang tuanya berbagi. Dari berbagi yang kecil yaitu berbagi dengan saudara, dengan kakak, dengan adik. Sehingga berulang kali kejadian itu dengan berbagi akhirnya secara naluriah rasa berbagi itu timbul.
Namun terkadang kata sifat lebih itu sendiri, lebih hebat, lebih kaya, lebih pandai, atau lebih dalam segalanya, hanya untuk dirinya sendiri, tidak dibagikan dengan orang yang lain. Jadi sifat egonya, ya, sing penting aku oleh, yang penting saya sudah mendapatkan, tidak urus dengan yang lain. Itu kadang-kadang seperti itu, ya. Semangat seperti inilah yang bisa menyebabkan orang tidak mudah untuk mempunyai sikap murah hati, ya. Jadi begitulah sifat bawaan manusia sejak lahir, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senantiasa ingin memiliki semakin banyak, semakin baik, semakin hebat. Kita cenderung kurang memperdulikan kepada yang lain. Apalagi kalau berbagi itu diberikan untuk orang-orang yang dipandang lebih. Ya. Jadi seakan-akan istilahnya orang Jawa itu nguyai segoro. Ya, nguyai segoro itu kalimat yang sering kita dengar ketika seorang diharapkan memberi sesuatu kepada orang lain yang dianggapnya mempunyai materi atau posisi yang lebih dibandingkan dengan si pemberi. Pendapat semacam itu muncul karena ada pemikiran secara umum bahwa untuk bisa memberi atau berbagi, kita harus mempunyai sesuatu dalam jumlah yang sangat banyak atau dalam jumlah yang lebih. Jika dalam hal materi, kita haruslah orang yang kaya, setidak-tidaknya dikatakan sebagai orang yang mampu atau mempunyai pekerjaan yang dianggap mapan. Jika dalam pendidikan, haruslah mempunyai pendidikan yang tinggi. Ya. Karena ada sebagian orang merasa, apalagi dalam keadaan yang kurang, ya, itu kadang-kadang timbul perasaan tidak percaya diri untuk berbagi. Ya. Kalau mereka diajak untuk berbagi, seringkali ada pembicaraan atau tercetus omongan, "Mbok ojo aku, liyane wae. Aku ki sapa to? Aku ki mung orang duwe, mung lulusan SD, mung buruh, mung ibu rumah tangga yang enggak punya penghasilan dan lain-lain." Kalimat semacam ini adalah salah satu bentuk bahwa orang tersebut tidak mempunyai rasa percaya diri karena latar belakang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Sehingga ketika ditawari, diajak untuk melakukan sesuatu, mereka merasa tidak mampu atau tidak layak. Terlebih jika harus berbagi atau memberi. Syarat untuk berbagi yang utama adalah bukan seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa besar yang kita punyai, tapi kepedulian kita terhadap orang lain. Sebesar apa, seberapa besar kepedulian kita terhadap orang lain. Lalu, kepedulian yang bagaimana? Peduli itu kita bisa mengartikan bahwa kita berada dalam posisi orang tersebut. Ya, kalau seandainya kita menjadi orang tersebut, kita menjadi orang yang diberi. Ya. Yang kedua, menerima orang lain sebagaimana adanya, bukan menginginkan dia seperti keinginan kita. Jadi menerima apa adanya. Mungkin orang itu yang cerewet lah, suka ngomel, atau tidak tahu terima kasih kadang-kadang tidak punya etika. Ya, kita harus menerima. Jadi apapun keadaan orang itu. Ya.
bisa menerima keadaan diri sendiri. Dengan demikian kita bisa mengukur. Ya, jadi kemampuan kita seberapa kita memberi, kita bisa mengukur. Sebanyak apa yang bisa kita bagikan. Jika kemampuan kita hanya sedikit, ya bagikanlah sedikit. Yang penting adalah melakukannya dengan ketulusan, dengan ikhlas, dengan rela. Tidak perlu memaksa kalau kita hanya punya sedikit. Yang keempat, tidak melakukan dengan terpaksa atau tidak dengan kepura-puraan. Ya, jadi tidak perlu kita nanti dianggap wah, pencitraan, mencari pencitraan, seperti itu. Sebagai orang beriman, hendaknya kita semua mempunyai hati yang terbuka untuk mau meneladani sikap hidup seperti Yesus, di mana dengan ketulusan hati dan penuh kasih mau memberi pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam karyanya. Hal-hal yang inilah yang selayaknya kita teladani dalam hidup kita setiap hari. Kita diberi kesempatan untuk belajar bermurah hati dan berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan dengan tulus dan ikhlas. Memberi dengan tulus dan ikhlas itu adalah kunci pokoknya. Ya, sekali lagi, memberilah karena Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada kita. Sudah lebih dulu mengorbankan nyawanya untuk kita. Ya, memberi tidak harus banyak. Bahkan dari yang sedikit pun kita bisa menjadi berlimpah-limpah. Itu bisa kita ambil contohnya pada saat Tuhan Yesus membagikan 2 roti, 5 roti dan 2 ikan. Ya, jadinya bisa menghidupi, memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Nah, itu dari kita yang sedikit itu bisa menjadi berlimpah-limpah karena kemurahan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi memberilah karena Tuhan sudah mengajarkan kita, ya, bahkan itu menjadi ciri karakteristik orang Kristiani, yaitu kasih. Menjadi orang yang dikenal bersukacita, memberi dalam kerelaan, bukan sekedar gaya hidup, tetapi kesejatian hidup. Mari belajar untuk berbagi dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan dan pujian. Persembahkan semua yang terbaik dari kita kepadanya, maka Ia akan menjadikan kita sebagai sarana untuk menyalurkan berkat dan sukacita bagi sesamamu. Hanya perlu 1 langkah kecil kita untuk mengawali langkah ke 1000. Ya, hanya perlu 1 langkah kecil untuk mengawali langkah ke 1000. Tuhanlah yang akan berkarya untuk hasilnya nanti. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memperbolehkan kami, mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hati yang selalu bermurah hati dan selalu siap berbagi dalam keadaan apapun. Tuhan, berkatilah juga orang-orang semua
yang pada saat ini belum bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan jalan agar mereka juga di lain waktu boleh diberi kesempatan untuk selalu mendengar firman-Mu dan menjalankan di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati kehidupan kami untuk hari ini Tuhan, kesehatan, sukacita, dan berkat yang ada yang dapat kami pakai untuk kehidupan kami hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Berikanlah kami selalu dan selalu ingin mendengarkan firman-Mu, ingin kembali merenungkan firman-Mu sebagai dasar tujuan dan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.